bisa ceritakan riwayat singkat Ibu mengenai kegiatan Ibu? Oh, saya terakhir ini ya. Sebelumnya Ibu aktif di mana, terus apanya? Oh, Kemudian sampai akhirnya ke PBB. saya pindah ke Jakarta dari Sulawesi Selatan ke 54. Ya, nama Mau Ibu kuliah nih ceritanya. Ibu. Oh, Samsia Ahmad. Ya. Ya, 54. Ya. Terus saya kan kuliah di sini, dapat di B1 pendidikan namanya waktu itu ya, belum ada fakultas IKIP belum ada. Ya. Sudah gitu saya masuk ke UKI, Fakultas Sastra dan Filsafat. Ya. Saya dapat sarjana muda di UKI tahun 59. Ya udahlah. Jadi di samping jadi peneliti pendidikan ya, terus saya kerja di Kementerian Pendidikan. Ya salah satu dari orang yang mendirikannya namanya Balitbang sekarang. Badan Litbang sekarang Diknas, waktu itu belum ada, baru tahun 50. Tahun 60 apa 59 gitu. Ya. 58 kali. Ya. Nah, saya di situ ya jadi peneliti. Terus sudah gitu saya dapat beasiswa. Belajar di Amerika. Ya. Bidang apa, Bu? Tahun setengah ya, bidangnya pendidikan karena saya kan orang pendidikan. Jadi saya dapat Master of Arts pendidikan. Ya. Pulanglah ke sini. Ya. Ditawari sih untuk terusin ambil doktor apa, saya nggak mau. Enggak, mau pulang. Ya. Si kerja di Indonesia. Nah, perjalanan pulang saya diundang sama British Council. Ya. Saya bilang lebih baik undang dari Indonesia kan habis duitnya. Ya. Combine aja jadi kan murah. Ya. Saya terus ke Inggris 3 bulan mempelajari yang namanya British Education System. Jadi dibandingkan sama Amerika sama British. Nah, pulang ke sini lagi, ya udah kembali kerja lagi di pendidikan. Ya. Kemudian saya kecelakaan, terbakar. Tapi saudara saya diangkat jadi duta besar di Moskow. Papanya Sofyan Sufyan itu. Oh ya. Jadi saya dibawa sebagai sespri. Dulu itu dubes boleh bawa sespri. Ya. Saya dibawa karena saya sakit supaya bisa dikenain. Saya di sini belum ada itu operasi plastik, sakitnya belum ada. Ya. Pergilah saya jadi 3 tahun di Rusia. Jadi belajar bahasa Rusia lah. Jadi sestrinya duta besar ya. Pulang ke Indonesia 67. Jadi Gestapo saya di sana loh. Pulang ke sini, ya kita siap-siap aja ditangkap, kan semuanya tangkap. Ya. Ternyata saya suruh jadi Kepala Biro Hubungan Internasional, LIPI. Ya. LIPI dibentuk 67. Ya. Jadi saya Kepala Biro Hubungan Internasional LIPI sampai 78. 11 tahun. Nah, udah 11 tahun gitu, saya ditawari kerjaan markas besar PBB. Mempersiapkan konferensi dunia mengenai science technology for developing countries. Ya, dipinjamnya sih 3 bulan, tapi terus keterusan menjadi 11 tahun. Jadi saya ngurusin di Office for Science Technology itu selama 78 sampai 83, 82 ya. Nah, kemudian saya juga 1 tahun di bagian yang mengurus yang namanya sekarang NGO. Partisipasi NGO di forum PBB gitu. Nah, setahun di situ saya disuruh pergi ke Division for Women. Nah, disitulah saya belajar mengenai soal perempuan. Saya ikut mempersiapkan konferensi dunia ketiga mengenai perempuan tahun 85 di Nairobi. Nah, setelah itu jadi terus juga masalah kekerasan terhadap perempuan mulai muncul. Jadi saya juga tugas menyelenggarakan expert group meeting tentang violence terhadap perempuan. Itu yang pertama dilakukan PBB namanya Violence in the Family. Saya organize itu jadi sekretariatnya ceritanya. Ya nyarilah expert seluruh dunia. Termasuk expert waktu itu mantan-mantan Jaksa Agung Amerika sama Kanada. Ya, saya belajarnya di situ mengenai soal hak perempuan segala. Saya kan nggak pernah kuliah ya. Baca-baca dengerin orang ahli-ahli ngomong ya ngerti lah. Terusan di situ, terus waktu itu saya dipanggil pulang Pak Harto. Jadi asisten menteri perempuan. 88. Siapa menterinya waktu itu menterinya Ibu Nur Pratomo. Jadi saya asisten menteri sampai menyelenggarakan konferensi dunia mengenai perempuan Beijing yang sekarang orang bilang Beijing plus 20 itu lagi mau direview.
Saya udah asisten menteri, jadi saya lah mewakili Indonesia, pergilah persiapannya ke PBB segala, expert group meeting macam-macam, terus mendampingi menteri waktu konferensi di Beijing. Ya sudah gitu pulang ke sini karena saya umurnya lebih 60, nggak boleh terus kan. Tapi LIPI minta saya balik ke LIPI. Saya balik ke LIPI lagi jadi 95. Kemudian 98 reformasi saya sudah 65. Saya minta pensiun aja. Saya kata ketua LIPI, boleh sih sampai 70. Saya bilang enggak mau ikut demo pejuang-pejuang perempuan. Jadi saya pensiun resmi 65. Jadi tahun 1998. Nah, sampai sekarang lah jadi aktivis aja gitu. Ngajar di kajian wanita tahun 90, ya berapa tahun gitu. Ya, sekarang udah total pensiun, ya pernah ngajar juga di Pusdiklat Kementerian Luar Negeri. Sedikit-sedikit ngajar di SESPA, apalah begitu aja, pensiunan dah. Sekarang tapi terus mendukung kajian wanita, karena menurut saya, apapun yang diperjuangkan harus ada dasar ilmiahnya. Biar mereka, ya kalau mengenai perkembangan pengertian atau pemahaman masyarakat tentang gender, menurut saya sangat gembira. Pertama, itu sudah gejala-gejala di dunia. Laki-laki ikut meneliti, walaupun orang bilang feminis group memang feminis semua yang membuat studi pertama yang mendukung masuknya di dalam ya kalau mengenai pengertian gender, saya pertama juga kenalnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa karena waktu pertama diintroduce oleh salah satu negara-negara Barat ya, yang mereka kan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa juga itu bisa masuk namanya hak asasi perempuan, kesetaraan hak perempuan dan laki-laki, itu juga karena hasil studi para feminis di barat sana. Dan kemudian mereka berjejaring seluruh dunia bergerak mengangkat sehingga masuklah PBB terus memperjuangkan dari perspektif hak asasi manusia ya. Nah, kemudian berbagai konvensi segala macam kesepakatan dunia mengenai, terutama itu menyangkut prostitusi, terhadap penghapusan prostitusi. Kemudian Komisi Kedudukan Perempuan dibentuk waktu PBB mendirikan PBB. Tapi umurnya menjadi subkomisi daripada Komisi Human Rights. Tapi perempuan-perempuan berjuang itu hanya beberapa bulan menjadi komisi sendiri yang sampai hari ini masih ada. Dan inilah yang terus memperjuangkan dan menghasilkan, pertama mereka menghasilkan deklarasi tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan 67 Pak, 67 tahun 67. Tapi itu mereka menganggap itu tidak cukup, harus ada konvensi yang mengikat secara hukum seperti konvensi-konvensi ECOSOC dan sebagainya. Jadi itu baru bisa disetujui Majelis Umum PBB tahun 79 disepakati. Jadi konvensi yang disebut SIDO itu loh terkenalnya, penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, itu dibuka untuk ditandatangani negara-negara anggota PBB tahun 80. Itu pada waktu dilakukan konferensi dunia yang kedua di Copenhagen. Yang pertama tahun 75 di Mexico City. Nah, jadi disitulah mulai berkembang, baru studi-studi gender itu dikemukakan oleh para perempuan-perempuan sampai hari ini. Dan kalau kita lihat, saya memperhatikan bahwa semakin banyak laki-laki yang ikut dalam penelitian itu. Dan itu menurut saya tanda yang baik sekali. Karena tidak bisalah perempuan diubah sendiri atau laki-laki diubah sendiri. Kita kan berjuang, laki-laki kamu terlalu berkuasa, kamu kita tidak bisa kalau menuntut satu sama lain. Saya percaya bahwa kita harus bermitra yang setara, adil, dan tulus ikhlas. Itu tujuan saya. Saya sekarang berjuang. Banyak feminis Indonesia juga tuh pengkaji ahli-ahli kajian wanita gender tidak setuju dengan saya. Mereka maunya equality. PBB pun saya tidak setuju memakai istilah empowerment of women. Tidak bisa kalau hanya women yang di-empower. Harus dua-duanya. Laki-laki juga harus di-empower. Sekarang kita berjuang begitu lama memperjuangkan empowerment of women, perempuan masuk di dunia publik. Dia jadi anggota DPR, menteri segala macam. Tapi laki-laki nggak pernah dilatih berfungsi di dalam domestik, kerjaan rumah tangga di rumah, keluarga, urusan keluarga. Mereka nggak dilatih memang, jadi salahnya kita sendiri. Kalau menurut saya dua-duanya harus dilatih. Lalu karena itu di sekolah pendidikan ini sekarang yang menjadi soal. Peneliti udah mulai mereka masuk. Laki-laki mulai, oh ya benar ya, laki-laki terlalu berkuasa ya.
tidak adil sama perempuan. Itu kan bagus. Nah, sekarang menurut saya harus ada pendidikan. Dari mulai anak SD harus diberi contoh bagaimana anak laki-laki dan perempuan kerjasama. Sampai sudah nanti baru SMA begitu, mereka udah diberikan pelajaran, jangan nuntut hak aja. Tanggung jawab dan tanggung jawab dalam keluarga. Dan tanggung jawab bersama. Di situ yang saya bilang, jadi kita mulai bermitra, itu mulai bangun tidur di rumah itu tempatnya mendidik, mengubah pola hidup itu mulai dalam keluarga. Jadi kita harus saling menghargai gitu, saling bantu ya. Kalau ibunya sakit ya bapaknya yang masak gitu kan. Sekarang nggak pernah laki-laki suruh masak, ini kan makan ya kalau ibunya sakit ya. Di sekolah harus diajarkan bagaimana hanya laki-laki tidak bisa haid, hamil, melahirkan, menyusui anak dengan air susu ibu. Itu yang laki-laki nggak bisa. Yang lain mesti dipelajarin, nyuci popok, minum susu anak bisa kalau pakai botol ya. Kalau pakai susunya ibu ya nggak bisa dong. Itu Tuhan udah bikin itu. Jadi kita tidak bisa itu, kalau saya sih nggak mau ngubah itu lagi. Menurut saya udah Tuhan udah bikin seperti itu supaya ada keberlangsungan hidup umat manusia di dunia ini. Itu aja. Kalau saya percayanya Tuhan begitu. Tuhan menciptakan kita, membangun kehidupan di atas bumi ini dan harus bermitra yang setara, adil dan tulus. Kalau tidak berantakan dong kita, Pak. Gitu. Sekarang akibatnya kita perempuan terlalu banyak kerjaan di luar, laki-laki nggak pernah bantuin di rumah, kan itu nggak adil dong. Gitu.